pertama kali membuat keyakinan kelas itu, maka langkah pertamanya adalah surah pendapat. Surah pendapat itu kita mengeluarkan pendapat-pendapat kita tentang peraturan yang ada di kelas kita. Terserah, silakan Anda mau pengen seperti apa. Jadi Anda mempunyai bayangan kelasnya itu pengen seperti apa. Pengen aman, nyaman, terus hubungan dengan sesama teman, hubungan sesama dengan guru bagaimana. Ya. Anda buat peraturan. Bagaimana bentuk kelasnya, bagaimana cara belajarnya. Paham nggak sampai di sini? Jadi nanti Anda bentuk kelompoknya jangan banyak-banyak, 4 kelompok saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 kelompok ini berembuk atau saling memberikan pendapat untuk peraturan kelasnya. Nah, setelah peraturan kelas itu dibuat, maka kita tuliskan di sini. Jadi tuliskan semua, perwakilan saja tiap masing-masing kelompok. Nanti kita baca satu-satu. Mungkin saja ada yang sama, gitu ya. Terus kita cari tujuannya apa. Nah, terus kalau bisa jangan kalimatnya yang negatif. Negatif itu contohnya misalkan dilarang berlari di koridor atau di ruangan. Nah, ganti kata-katanya dengan berjalanlah di koridor. Gitu. Jadi kalimat negatifnya usahakan diganti menjadi kalimat positif. Paham ya? Nah, nanti setelah itu Anda tuliskan semua hasilnya, kita baca, kita cari tahu tujuannya apa. Nah, setelah ketemu tujuannya, itu adalah nanti sebagai nilai-nilai kebajikannya. Setelah ketemu nilai-nilai kebajikannya, baru kita membuat kalimat untuk keyakinan kelas. Maaf Bapak Ibu, waktunya diganggu sebentar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Izinkan saya untuk berbagi pemahaman budaya positif ini oleh-oleh dari pendidikan guru penggerak.
Baik, ini tidak banyak yang saya sampaikan. Perkenalan dulu. Ini nama saya masih tetap Daswan SST. Saya CGP Angkatan 7 SMK 1 Losara, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Ini tentang kegiatan. Ya, kegiatan di PGP itu sebenarnya kita mempelajari materi-materi dengan model merdeka. Merdeka itu bukan free, bukan kita itu bebas, bukan. Tapi itu adalah model, suatu model. Model itu mulai dari diri, terus eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, aksi nyata. Dan ini adalah bentuk aksi nyata saya di SMK Negeri 1 Losara, yaitu berbagi pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya saya pengen tanya dulu sama Bapak Ibu, di SMK Negeri 1 Losara sudah IKM, ya? Tuh, seperti itu. Sebenarnya kita sudah tahu, sudah melaksanakan, tapi istilah-istilah kita itu masih baru mendengar. IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Seperti kemarin juga Pak Asep mengatakan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Dan yang saya tampilkan seperti ini adalah MPI, Media Pembelajaran Interaktif. Gitu. Jadi diklik-klik, klik interaktif seperti itu. Contohnya. Itu tentang kegiatannya. Jadi ini adalah aksi nyata. Aksi nyatanya, budaya positifnya salah satunya adalah disiplin positif. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan bermaksud untuk menggurui. Saya ingin bertanya, apa arti dari disiplin? Mana Bapak Ibu? Pak Denny, enggak? Oke, karena waktunya sebentar, jadi tidak saya akan explore. Iya, karena waktu 5 menit itu sebenarnya kurang. Karena saya mempelajari ini itu 2 minggu, bahkan sampai Maret saya. Ya, saya coba untuk lebih cepat lah. Nah, ini peta konsepnya, peta konsep disiplin positif. Seperti ini, saya akan masuk ke teori kontrol dulu. Jadi sebelumnya saya minta dengan hormat kepada Bapak Ibu berpasangan untuk mengikuti kegiatan yang sedikit perlu 2 orang. Contohnya misalnya ini, ada si A dengan si B, si A-nya mengepal dan si B-nya berusaha untuk membuka kepalan tersebut. Maka Bapak Ibu berpasangan, ada yang mengepal, pegang kunci atau pegang uang, terus yang di sampingnya berusaha untuk membukanya. Bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu, kepalanya satu saja, terus sebelahnya Bapak Ibu berusaha mau membunuh, mau dengan paksaan, terserah. Ya. Nah, maka dengan hitungan 1, 2, 3 silakan dipraktekkan. Ya nggak apa-apa, nanti ceritakan saja apa yang bukan hadiah. Nanti ada kaitannya dengan materi ini. Satu saja, pegang apa saja di dalamnya itu, terus berusaha untuk meraihnya atau untuk mengambilnya, seperti itu. Maka Bapak Ibu, hitungan 1, 2, 3, maka dikatakan. Baik, waktunya 10 menit saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon ada yang bercerita. Siapa yang bisa membuka? Mangga. Dengan cara apa bisa membukanya? Mangga, dengan cara apa?
Ya, ada yang tidak membuka dengan cara apa? Bagaimana kok nggak bisa membuka? Ya, Dikasih cilok. ya, bisa dengan bujukan dengan paksakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut. Pada dasarnya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol. Begitu juga dengan siswa. Ilusi ketika kita itu menyuruh anak-anak itu mau dengan perintah kita, itu adalah ilusi belaka. Kenapa terjadi siswa itu mengikuti perkataan kita? Karena siswa itu sendiri membolehkan dirinya untuk diperintah oleh kita. Seperti itu. Jadi di sini ada paradigma tentang untuk mengontrol itu ada stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau dulu itu menggunakan stimulus respon. Di sini ada perbedaannya, terutama di bagian ini. Orang lain bisa mengontrol saya, itu untuk stimulus respon. Tapi kalau masuk pada teori kontrol, itu sudah berbeda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita sadar dengan teori ini, maka kita tidak bisa untuk memaksakan kepada siswa. Kalau adanya pemaksaan berarti kita sudah belum merdeka. Seperti itu. Jadi paradigma seperti ini kita harus berubah yang dulunya dari stimulus respon ke teori kontrol. Seperti itu. Berikutnya makna disiplin. Tadi disiplin cenderung dengan aturan. Dulu seperti itu saya juga pemahamannya tentang disiplin. Tetapi menurut KHD Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu menurut KHD. Selanjutnya menurut Diane menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ini kata kuncinya adalah mengontrol diri. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar tercapai tujuan mulia dan diinginkan. Nah, untuk tujuan mulianya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tadi yang berusaha untuk membuka tangan dan membuka tangannya orang yang mengepal itu, maka itu motivasi ekstrinsik. Ada bujukan dari temannya, bukan dari diri sendiri. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita sebagai pendidik itu untuk mengontrol siswa itu bagaimana caranya siswa itu menyadari dirinya sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya cepat saja. Ya, ini teori motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita biasanya ketika siswa itu berperilaku yang tidak baik, maka kita langsung menghukum. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga teori motivasi. Ada hukuman, ada imbalan. Imbalan itu Halo. Nah, imbalan itu seperti reward seperti itu. Tidak hanya yang baiknya saja, bahkan yang jelek atau yang tidak sesuai dengan peraturan, maka kita memberikan imbalannya sesuai dengan sesuai dengan perilakunya seperti itu. Nah, selanjutnya yang disarankan untuk
teori motivasi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini pendekatannya dengan yang namanya restitusi. Saya cepat saja. Ini untuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya harus berpihak kepada murid. Seperti KHD mengatakan guru itu harus menghamba kepada murid. Dan menghamba di sini bukan berarti konotasinya jelek ya, bukan berarti kita menyembah murid, bukan seperti itu. Dan Pak Asep juga kemarin itu mengatakan saya ini kepala sekolah tapi diberi jam mengajar, terus saya pergi terus kerja tugas luar terus. Akhirnya karena pengen menerapkan dengan dengan menghamba pada murid, akhirnya dilepas untuk mengajarnya gitu loh, karena kasihan kepada muridnya. Seperti itu. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kembali lagi nanti kepada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai dicapai oleh setiap anak Indonesia bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak melihat suku bangsanya seperti apa, agamanya seperti apa, semuanya itu disepakati nilai-nilai kebajikannya seperti ini. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Seperti itu. Saya singkat saja. Sebenarnya saya pengen ada di sini, tapi karena mengingat waktu. Ya, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Ini contohnya. Contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kenapa? Karena tentunya keselamatan. Dan ini keselamatan itu adalah nilai kebajikan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi tujuannya adalah keselamatan dan kesehatan. Itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Dan contohnya adalah di sini ada contoh kebajikan bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan ini harusnya diterapkan pada siswa atau murid itu sebelum memulai pembelajaran. Ini kita ada peraturan itu harus tahu tujuannya siswa itu. Jadi jangan mohon maaf di sekolah kan biasanya dilarang mencoret-coret tembok, dan itu tujuannya apa? Siswa harus tahu. Nah, ketika tahu tujuannya, berarti itu nanti kita ambil nilai kebajikannya. Kita tulis kebajikannya seperti ini kata-katanya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti itu nilai kebajikannya adalah bekerja. Seperti itu. Baik, lanjut. Dan ini yang pernah saya sampaikan atau yang pernah saya polling itu tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol, dan yang menjawab itu alhamdulillah ada 10 orang dari berapa? 50 orang guru. Dan yang menjawab untuk manajer itu hanya 1 orang. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan polling yang telah saya sampaikan di grup dinas. Dan ini adalah posisi kontrolnya. Ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya fisik saja, verbal juga adalah penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya ada ancaman. Kamu selalu saja salah. Nah, selalu menyalahkan murid. Pasti selalu yang terakhir salah. Selesai ya.
Selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Mohon maaf ibunya, ya bagian BK ya, biasanya ini ada kaitannya dengan BK. Nah, selanjutnya, di sini pembuat merasa bersalah. Ada juga guru yang untuk mengontrolnya itu membuat rasa salah siswanya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu posisi membuat rasa bersalah. Seperti itu. Selanjutnya, di posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu posisinya sebagai teman. Saya loncat saja. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, ini bahayanya kalau kita sebagai seorang teman. Jadi bahaya pada murid itu, nanti murid itu hanya manut pada guru tertentu saja, dianggap teman. Tapi kalau misalkan guru itu mengecewakan, maka siswa itu akan merasa kecewa sekali. Seperti teman, seperti itu ya. Jadi nggak mau nyapa, biasanya seperti itu. Selanjutnya, pemantau, dan ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan pengaturan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, nah biasanya seperti ini, peraturannya apa? Jadi sudah ada peraturan dulu. Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau. Lanjut, sebagai manajer, dan ini diharapkan semua Bapak Ibu itu untuk mengontrol siswa sebagai manajer. Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, seperti itu. Apa kamu meyakininya? Nah, nanti ada videonya. Nah, seperti ini. Misalkan ada guru atau teman kita bersalah pada kita, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita sudah saja memaafkan? Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Kita jangan langsung cepat buru-buru memaafkan. Tidak seperti itu. Jadi kita itu harus mengajak bahwa siswa itu harus menyadari bahwa kesalahannya itu harus bisa diperbaiki, dan diperbaikinya itu oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, lanjut saja. Dan yang paling menarik adalah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan, yang selanjutnya kebebasan, dan terakhir kesenangan. Ketika Bapak Ibu healing, refreshing, itu adalah memenuhi kebutuhan yang kelima tentang kesenangan. Jadi sah-sah saja kalau Bapak Ibu itu pengen healing, refreshing. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Jadi setiap tindakan apapun oleh manusia itu memiliki punya alasan. Nah, alasannya berdasarkan dari ini, dari kebutuhan dasar manusia ini. Ada yang pengen memenuhi kebutuhan hidupnya, ada yang pengen
kasih sayang, pengen diaku gitu. Contohnya kalau di kasih sayang gitu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi ibu gurunya diam-diam saja, cuek saja. Berarti itu tidak mengakui bahwa ada siswa di sana. Seperti itu. Selanjutnya, di sini contoh dari penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gitu. Itu contoh dari. Dan selanjutnya kebebasan. Contohnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, jadi di sini dituntut sebagai guru itu kita harus bisa inovasi dalam pembelajarannya. Tidak hanya di dalam kelas saja, dan kalau di dalam kelas saja medianya itu harus bervariasi, harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena di KHD itu filosofinya untuk murid itu kita hanya bisa menuntun sesuai kodrat zaman dan kodrat alaminya. Kodrat zamannya, karena zamannya sekarang tentang teknologi, maka kita pembelajarannya disesuaikan dengan teknologi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kesenangan. Contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu guru ketika siswa ribut atau bernyanyi-nyanyi di dalam kelas? Gitu ya, nanti dijawab sebentar karena waktunya. Kok penembang? Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah sebagai manajer itu kita itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapannya adalah tentang menstabilkan identitas. Jadi siswa kalau misalnya salah, kita jangan langsung kamu itu salah, kamu harus dihukum. Tidak seperti itu. Jadi di sini bahkan kita itu membenarkan dulu. Contoh, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kan seperti itu? Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, saya sudah mempraktekkan sendiri di pagi hari ini pada kasus kecelakaan tadi. Yang awalnya sopirnya tidak mau bertanggung jawab, tetapi saya ingat teori ini dan alhamdulillah akhirnya tidak saya minta uang pun beliau memberikan. Ini untuk uang obatnya, ini untuk mengganti spakbornya. Awalnya dia ngotot, saya juga mobilnya rusak. Kalau mau mengganti ya saya juga harus diganti mobilnya. Tapi dengan pendekatan seperti ini, akhirnya alhamdulillah beliau memahami dan memberikan uang ganti. Seperti itu. Jadi ini juga bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, di dunia sehari-hari kita, baik di rumah maupun di sekolah kita bisa melakukan seperti itu. Ini selanjutnya yang kedua, ini berdasarkan segitiga itu ya, tahapannya. Validasi tindakan yang salah. Nah, perkataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah tahapan yang kedua. Berikutnya, tahapan yang ketiga, ini baru keyakinan, menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Seperti itu. Nanti siswa itu diajak ngobrol dan diajak supaya merefleksi dirinya. Karena sebenarnya di IKM itu contoh ciri khasnya adalah pertama pembukaan dalam pembelajaran itu dengan diawali dengan kesepakatan belajar dan diakhiri dengan refleksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut. Jadi di awal pembelajaran, setiap awal pembelajaran itu diawali dengan kesepakatan belajar, ditutup dengan refleksi. Seperti itu. Ini selanjutnya tadi sudah keyakinan kelas dan sebenarnya ini sudah, tapi karena waktunya mungkin sudah kelamaan, jadi mohon maaf atas penyampaiannya apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan mohon
untuk informasi ini mohon diterima dan mohon dijalankan. Kita bareng-bareng, kita bersama-sama, ayo berembuk atau kita bagaimana caranya, strateginya untuk menjalankan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan restitusinya. Tapi karena waktunya sudah lama, karena mau mengajar juga Bapak Ibu gurunya karena ada kesibukan lain, jadi saya tutup saja. Mohon maaf atas semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.